Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan, atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event Buka Peti Harta Karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada Peti Harta Karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya, total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya, 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya, lebih dari 1 juta USDT sebesar ini, dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market drop sebesar 0,71%. Dengan total market cap mencapai di 100,04 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia drop sebesar 0,86%. Dan itu merupakan harga di 22.800-an. Jadi kita lihat apakah MA50 di daily bertahan atau tidak. Ya. Untuk Ethereum, dia drop sebesar 0,07% saja dengan harga di 1.565. Dan BNB, dia malah meningkat sebesar 0,63%. Dan untuk XRP, dia malah terkoreksi sebesar 1,27%. Cardano terkoreksi sebesar 0,78%. Solana sebesar 3,72 dan seterusnya. Jadi overall banyaknya terkoreksi. Ya paling hanya BNB saja dan ya beberapa aset lain juga yang sedikit naik. Oke, dan ada yang kelupaan. Sebelum kita lanjut DCWT, ada pengumuman dulu bahwa besok kita akan mengadakan AMA dengan Pionex. Dan tentunya akan diadakan di grup Telegram kita. Jadi buat lo yang belum join, ayo join dulu. Di mana di situ nanti akan ada door prize yang menanti untuk kita semua. Ya, jadi jangan sampai lupa, catat ya, besok akan ada AMA dengan Pionex. Nah, kalau kita bisa lihat untuk Bitcoin, ternyata dia berhasil mempertahankan MA50 walaupun sangat tipis ya. Kita bisa cek MA50 kemarin itu di 22.600, sementara close daily-nya jam 7 pagi tadi itu di 22.685. Berarti hanya beda sekitar 30 dolaran saja ya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa lagi-lagi ini hari ketiga dia berhasil bertahan di atas dari MA50. Semoga saja secepat mungkin Bitcoin bisa menemukan lagi momentum untuk bisa lanjut ke atas ya. Dan untuk sekarang ya lagi-lagi walaupun bertahan 3 kali, PR-nya masih sama ya. PR-nya masih mempertahankan MA50 ya, karena kita bisa lihat sayangnya dari tanggal 21 ke tanggal 22 ada peningkatan volume sellers. Ya, jadi sellers sedikit volumenya sedikit menguat ya. Jadi itu salah satu PR-nya ya. Dan andaikan sampai tembus, kita masih ada support di daerah 21.500. Jadi buat kalian yang belum punya di daerah situ mungkin bisa pertimbangkan juga. Tapi lagi-lagi untuk buy limitnya nanti kita akan bahas lebih detail di belakang ya. Dan untuk sekarang kita akan geser ke lebih makronya ya. Untuk sekarang Bitcoin masuk ke minggu ke berapa nih ya? Minggu ke-6 ya. Tuh 2 3 4 5 6 ya. Minggu ke-6 di daerah MA200 weekly. Dan lagi-lagi PR makronya adalah weekly close di atas dari MA200 weekly tentunya ya, yaitu di 22.700-an. Maka ini menjadi sangat penting nih ya. Daily close dalam kurang lebih 2 hari ke depan ya. Kalau dia bisa close di atas dari 22.800, ini tentunya sangat bagus ya. Dan historically kita bisa lihat saat dia mulai reclaim lagi MA200 ya, seperti di 2015 di sini, yang terjadi adalah apa? Bitcoin bisa pelan-pelan mulai lanjut ke atas lagi. Kita bisa lihat di sini
sekitar 2015-an ya, Agustusan di ya pertengahan tahun lah kurang lebih ya. Dia sempat drop ke bawah, beberapa minggu di bawah dari MA 200 dan kita bisa lihat setelah dia reclaim, dia pelan-pelan bisa naik ke atas dan mulai mulai menaklukkan resisten-resisten di atasnya ya. Jadi semoga saja apabila pada 2 hari ke depan dia bisa close di atas MA 200 weekly, ini bisa terulang lagi ya, price action di 2015. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk MA 200-nya. Dan lagi-lagi, buat kalian yang mungkin punya posisi long, ya walaupun kemungkinan besar udah kalian antara ditutup atau udah kalian cut loss, ya kemungkinan besar, ya moga-moga sih kalian break even, ya karena kemarin sempat ke daerah sini lagi. Jadi ya kalau sampai kalian masih punya ya, pastikan margin kalian atau sorry bukan margin tapi harga likuidasinya di bawah dari 15.670 karena historically seperti yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya di 2020, 2015 apabila weekly close di bawah dari EMA 200 pernah terjadi 2 kali drawdown sebesar 30% ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan coba lihat indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa cek ini market masih close ya. Tapi kita bisa lihat untuk daily-nya kemarin sayangnya masih di situ ya. Dia masih ketahan oleh MA 20. Jadi kemarin sempat ngedrop ya. Dia sempat ngedrop di bawah dari MA 20, tetapi sayangnya close-nya masih di atas dari 20 ya. Nah, jadi lagi-lagi harapan kita adalah supaya indeks dolar melemah ya. Dan melemahnya jangan cuma sampai seperti di sini ya, tapi melemah yang secara lebih makro. Jadi mulai geser ke bear market gitu ya. Karena kalau kita lihat lagi-lagi korelasinya indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin, Nasdaq, S&P dan lain-lain adalah korelasi negatif ya. Jadi kita perlu movement seperti ini ya. Dan sebenarnya ya, yang Bitcoin belum pernah rasakan adalah movement seperti ini ya, di mana dari 2002 sampai ke 2008 ya. Apabila Bitcoin merasakan penurunan indeks dolar seperti ini multi tahun ya, ini akan menjadi bull run yang mungkin ini bisa menjadi teori super cycle dari Bitcoin itu dari sini ya. Andaikan dia mendapatkan satu indeks dolar atau satu market indeks dolar yang bear marketnya benar-benar se ekstrim ini ya. Nah, untuk sekarang, sepanjang masa Bitcoin, bear market yang pernah dirasakan hanya seperti ini, ini, dan di sini, ya. Jadi, bukan bear market yang raksasa seperti 2002 sampai 2008. Dan buat lo yang bingung kenapa gue pengen ini bear market, lagi-lagi indeks dolar ini korelasi negatif, ya. Jadi, saat dia turun, BTC ya malah meningkat. Lo bisa lihat salah satu contohnya adalah di 2020, ya di Maret, di mana di sini terkenal ada COVID crash, ya. Bitcoin kita lihat di Maret 2020 itu mendapatkan crash yang lumayan ekstrim di sini ya. Lalu kita lihat juga di Nasdaq sama ya di Maret 2020, S&P juga sama di Maret 2020. Semua risk on asset mendapatkan kurang lebih crash yang mirip-mirip ya. Nah, lagi-lagi ya indeks dolar malah menguat di titik itu. Jadi kalau lu mau nanya gini, Bang, kapan sih kita bisa ngerasain lagi Bitcoin kayak gini nih, Bang? Gue belum pernah seumur hidup ngerasain Bitcoin dari bawah sini sampai sini. Atau dari siklus yang lebih ekstrim lagi di sini nih. Dari 2015 sampai 2017 nih, naik terus, Bang. Gimana caranya? Ya jawabannya ini, ya. Sulit untuk Bitcoin bisa bull run sekuat itu kalau indeks dolarnya menguat seperti ini, ya. Kita butuh masa-masa indeks dolar itu melemahnya sangat jelas seperti ini ya, dari 2016 sampai 2018, 2020 sampai sekitar ya Januari 2021 ya, kita butuh pelemahan seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview dari markets ya. Lagi-lagi untuk detailsnya, buy limit dan lain-lain kita akan bahas di belakang. Dan buat lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan juga bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi. Tujuannya untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk sekarang buy limit pertama kita ada di MA50 di daily, yaitu di daerah 22.500. Kemarin di 22.600 ya. Nah, kita bisa lihat sudah 3 hari dia berhasil menahan harga Bitcoin, ya which is good. Nah, tentunya PR-nya adalah sekarang mantul di sini,
ya. Tapi just in case kalau sampai tembus lagi ke bawah, kita masih ada di MA20 di sini ya. MA20 sekarang ada di 21.300-an. Dan di waktu bersamaan ini cukup dekat juga dengan struktur ya. Struktur yang kita pernah bahas di sini. Jadi kita bisa pilih ya antara MA20 di 21.300 atau bisa juga pilih struktur di sini 21.500-an. Bisa dibilang ini sudah masuknya ke confluence ya. Nah, itu adalah buy limit kedua. Jadi itu ada dua support lah kesannya ya. MA20 dan struktur di 21.500 ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kita bisa pertimbangkan di sini ya, yaitu di daerah 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur yang sudah sering kali kita bahas, yaitu adalah weekly close all time high di 2017. Dan bisa dibilang ini adalah struktur MVP kita selama beberapa minggu ke belakang, atau bisa dibilang berapa bulan ya. Kita bisa lihat bahwa secara weekly dia sudah menahan harga Bitcoin sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 kali menahan harga Bitcoin supaya nggak lanjut ke bawah ya. Dan di daily-nya kita bisa lihat sudah dia tahan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pokoknya lihat sendiri, cukup banyak. Ya. Jadi ini adalah yang ketiga. Dan bisa dibilang ini adalah support yang paling kuat untuk Bitcoin di tahun ini. Ya. Dan yang ketiga adalah seperti pembahasan kita di awal. Ya. Saat Bitcoin weekly close di bawah dari EMA 200, ini pernah terjadi dua kali di 2020 dan di 2015. Di mana dia memiliki drawdown sekitar 30%-an. Ya, dari dua statistik itu, maka kita bisa masukkan lagi satu buy limit, yaitu di daerah 15.670. Dan di waktu bersamaan, ini juga jadi tempat yang kesannya kalau kalian punya posisi long di EMA 200, pastikan harga likuidasinya tidak di atas dari 15.600. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi, PR secara makronya adalah weekly close di atas dari MA200. Ya, dan ini cukup penting karena kenapa? Karena kita sudah semakin dekat ke tanggal 28. Ya, jadi pas nih, cuma selisih satu hari saja. Tanggal 28 kita tahu ada ya itu peningkatan interest rate. Ya, dan apabila mungkin Bitcoin bisa weekly close di atas dari MA200, itu bisa kembali lagi menjadi satu tameng untuk Bitcoin supaya tidak kebanting ke bawah. Ya, jadi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, PR terbesar dari cryptocurrency market adalah mencari support sebanyak mungkin sekarang sebelum tanggal 28. Karena indikasinya nggak bagus. Ya, indikasinya adalah peningkatan 100 BPS. Which is kalau kita lihat dari bulan sebelumnya ya, saat peningkatan sebelumnya di bulan Juni itu membuat harga Bitcoin drop. Ya, jadi lagi-lagi harapan kita adalah Bitcoin weekly closing bisa atas EMA 200, yang lain bisa ketarik, sebanyak mungkin mencari support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia lebih cenderung tahan banting dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, kita bisa lihat Bitcoin ada pelemahan. Secara harga dia cenderung turun, volume juga cenderung turun. Sementara untuk Ethereum kita bisa lihat dia volume cenderung ya ini ya dari hari ke hari bisa switch dan lebih sideways. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah ini sideways-nya akan membuat daerah supply atau daerah demand ya. Tentunya harapannya adalah daerah demand ya. Minimal bertahan dulu sampai MA20 menjemput dan lanjut lagi ke atas. Tapi ya tetap harus siap-siap ada kemungkinan juga ini menjadi daerah supply dan mungkin akan retest MA50 atau 20 di waktu yang dekat ya. Nah, jadi untuk sekarang buat kalian yang ingin akumulasi Ethereum secara spot bisa pertimbangkan di MA50 atau 20 yang basically sekarang ada di harga yang kurang lebih sama ya. Itu untuk yang akumulasi spot. Nah, untuk yang nge-short ya, pengen nge-short Ethereum, jujurnya lagi-lagi masih dalam daerah yang membingungkan ya. Karena kalau lu nge-short dari sini ya ada kemungkinan dia bisa retest 1780. Karena kalau kita lihat di sini secara struktur di sini bolong ya, tidak ada struktur yang super besar. Ya paling kalau mau ngomong di 2021 ya itu pun nggak terlalu rapi ya. Jadi lagi-lagi kalau buat nge-short gue pribadi lebih baik bersabar aja. Kalau dia retest 1780 dan ke reject, nah boleh pertimbangkan untuk nge-short. Tapi kalau di posisi sekarang jujurnya nanggung ya. Nah, jadi yang kita mungkin tunggu sekarang ada tinggal konfirmasi apakah ini akan menjadi daerah supply atau daerah demand ya. Dan kalau kalian nanti misalkan ini turun nih ya, turun. Nah, lu pengen nge-shortnya di bawah, bisa nggak? Bisa aja. Kalau sampai misalkan nanti EMA 20 di sini, dia jebol.
Nah, dia jebol ke bawah, mungkin lo bisa TP-nya di 1242 atau mungkin di EMA50. Nggak sebagus kalau dia di 1780, tapi not bad, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini dia sama-sama sideways, ya. Mirip-mirip seperti Ethereum. Tetapi kalau Ethereum kita bisa lihat volumenya lebih cenderung ada turun sedikit, tetapi ya cenderung di daerah situ-situ saja. Kalau AVAX kita bisa lihat lebih cenderung seperti tangga turun ke bawah, ya. Nah, jadi tentunya ya yang tinggal kita lihat apakah dia akan kembali terpantul lagi di daerah 22 dolar lebih 44 sen di sini, ya. Kalau terpantul lagi, ya otomatis ya bagus untuk AVAX. Dan di waktu bersamaan seperti pembahasan kita kemarin-kemarin, 22 dolar lebih 44 sen ini adalah tempat buy limit untuk spot AVAX, ya. Nah, andaikan jebol, ya andaikan ini jebol, kalian boleh aja nge-short. Tapi jujurnya risk rewardnya nggak terlalu bagus seperti pembahasan kemarin. Karena MA20-nya udah dekat. Ya boleh nggak di short? Boleh aja. Ya tapi harus ekstra hati-hati. Karena just in case dia jebol ke bawah, taunya kepantul di 20, ujung-ujungnya malah harus cut loss. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau nge-short yang secara secara bentuknya lebih bagus, ya mungkin bisa pertimbangannya kalau di 30 dapat di 30 dolar. Ya misalkan di sini nih, dia kepantul di sini dan dia reject-nya di atas. Nah, ini lebih bagus secara risk reward, ya lebih ada ruang. Kalau di sini terlalu dekat dengan support, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, ya. Jadi harapannya kalau untuk spotnya ya, dia terpantul di 22 dolar lebih 44 sen atau sideways terus sampai MA20 menjemput. Jadi ini daerah demand, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX secara overallnya. Oke, dan Cardano. Kita bisa lihat untuk Cardano dia kembali jebol EMA50-nya. Ya. Nah, tentunya ini menjadi berita yang bagus buat kalian yang masih memegang posisi short. Sebenarnya sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Ya, gue bilang, lu pertimbangkan untuk tutup posisi apabila Cardano pada waktu kemarin ya, gue bilangnya ya, andaikan dia close di atas dari 50. Dan ternyata kita bisa lihat dia nggak jadi close di atas dari 50, maka harusnya lu masih pertahankan posisi short. Nah, penasaran nih, sekarang untung berapa persen berarti dari sini ya? Kalau dari sini kita cek berarti, well, not bad, sekitar 8 persenan ya. Nah, tapi lagi-lagi, kalau lu ngerasa, udah deh bang, gue udah cukup, terus gue malas juga nahanin fee-nya, gue mau TP sekarang, boleh nggak? Boleh, boleh ya. Tapi lagi-lagi, ada orang yang mungkin lebih, wah bang, gue pengen lebih gede lagi untungnya. Bisa nggak bang? Ya bisa aja ya. Targetnya sesuai dengan pembahasan kita yaitu di MA20. Atau kalau lu lebih ambisius lagi ya bisa juga di daerah 44 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Lagi-lagi ya. Posisi short ya. Kalau lu TP sekarang pun nggak salah ya, karena masih ada setup lain juga yang bisa kita pertimbangkan ya. Misalkan di sini dia reject lagi orang MA50, lu boleh nggak nge-short di sini? Boleh aja ya. Nah, tinggal lu pilih nanti mau TP-nya di 20 atau di 44 sen ya. Karena lagi-lagi jangan lupa kita membuka posisi short ya, membuka posisi futures itu ada biaya ya, ada biaya. Jadi semakin lama kita hold, ada juga resiko fee yang harus kita bayar lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan, nggak harus semua orang bermain futures. Gue di sini hanya mengakomodasi orang-orang yang menanya, bang, gimana nih bang? Ini kan lagi posisi bearish nih, boleh nggak kita nge-short? Ada yang nanya berapa kali. Jadi ya udah, gue kasih info gitu mengenai posisi short yang cukup oke. Begitu. Tetapi lagi-lagi buat lo yang merasa belum nyaman ya, atau lo mungkin secara secara strategi investment lo tuh lebih ke long term, ya udah nggak apa-apa, shortnya di skip aja ya. Lo bisa pertimbangkannya untuk akumulasi spot saja ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang mungkin belum pernah trading futures, belum mengerti cara nge-short, pastikan dulu ngerti caranya ya. Jangan cuma asal-asal klik ujung-ujungnya 80% kalau lo asal klik, ujung-ujungnya akan kena likuidasi ya. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi ke Phantom. Untuk Phantom ini cukup unik ya. Jadi kemarin kita bisa lihat dia kembali lagi retest daerah 34 sen. Nah, buat lo yang sudah dengar dari DCWT sebelum-sebelumnya, kemungkinan besar akan nge-short di sini ya. Karena kita bisa lihat sudah ada satu price range yang cukup rapih dari Phantom selama beberapa hari ke belakang ya. Nah, jadi buat kalian yang nge-short di sini technically masih untung, tapi untungnya tipis ya, hanya berapa persen nih? Hanya sekitar ya 2,5 persenan ya, not bad
ya, not bad. Nah, tapi harus siap-siap nih ya. Kita bisa lihat Bollinger Band-nya semakin membesar dan kayaknya harga lebih memeluk upper band. Ya, jadi ada kemungkinan dia bisa breakout. Ya, jadi buat lu yang punya posisi short di sini, kalau lu mau TP sekarang karena bentuknya kayak gini ya boleh aja. Tapi di waktu bersamaan pun kita bisa lihat volume terus turun. Ya, jadi ini jujurnya sedikit ambigu nih untuk Phantom. Ya, harga memeluk upper band, tetapi volume cenderung turun. Ya, nah jadi intinya apa? Kalau lu masih pegang short, mungkin bisa pertimbangkan cut loss apabila Phantom tiba-tiba breakout dengan volume besar dan close daily di atas dari 34 sen. Tapi selama itu nggak terjadi, volume terus rendah, tahan aja dulu. Ya. Target TP-nya di mana, Bang? Jelas dong, ya. Target TP-nya adalah di 30 sen. Kita bisa lihat dengan sangat jelas, basically 5 hari terakhir ini ya, cukup rapi ya di daerah sini-sini saja, 34 sen dan 29 sen atau 30 sen kalau kita bulatkan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk spotnya sebenarnya boleh nggak di 30 sen? Boleh ya. Di 30 sen juga boleh untuk menjadi satu tempat untuk akumulasi spot. Dan selain dari situ di bawahnya bisa juga pertimbangkan di MA50 atau 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana dan kita bisa lihat ya. Ternyata kemarin Solana memberikan kesempatan kita untuk nge-short ya. Pada tanggal 21 Juli dia nyaris ya tapi nggak kena. Pada tanggal 22 akhirnya dia kena wick ke daerah 44 dolar lebih 42 sen. Ya bagi kalian yang sudah pasang posisi short di sana harusnya kena ya. Nah, kalau kalian pasang posisi short di situ kurang lebih sekarang profitnya sebesar ya not bad sebesar 6,6 persenan ya. Nah, jadi sekarang lagi-lagi target TP pertama yang paling konservatif adalah di MA20 yang sekarang ada di 38 dolar lebih 46 sen. Buat kalian yang dapat posisi di sini yang konservatif ya shortnya boleh pertimbangkan di MA20. Buat yang lebih agresif ya mungkin bisa pertimbangkan di ya ini medium lah ya untuk lebih medium bisa pertimbangkan di 50. Buat kalian yang agresif Paul bisa pertimbangkan di 32 dolar lebih 68 sen. Di mana Solana cukup ini ya cukup menemukan support yang kuat di sini ya di tanggal 30, 1, 2 dan seterusnya dia menahan harga. Jadi lagi-lagi ya ini menjadi satu struktur yang cukup kuat. Maka dari itu 32 dolar lebih 68 sen ini adalah target TP yang lebih agresif tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Nah, untuk spotnya gimana Bang? Sebenarnya tinggal dibalik ya. Nggak terlalu berbeda jauh ya untuk kita nge-short dengan kita akumulasi spot sebenarnya satu chart yang sama ya. Nah, tinggal dibalik aja ya. Jadi untuk kalian ingin akumulasi spot Solana bisa pertimbangkan untuk yang agresif di MA20 yaitu di 38 dolar lebih 46 sen. Buat yang lebih medium risk bisa di MA50. Buat kalian lebih konservatif di 32 dolar lebih 68 sen. Jadi literally dibalik. Ya perbedaannya kalau nge-short semakin dekat semakin konservatif. Kalau kita mau akumulasi secara spot semakin dekat ini semakin agresif. Ya, jadi benar-benar literally dibalik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana dan sekarang kita bisa lihat lagi-lagi secara struktur not bad. Ya dalam basically dari tanggal 13 Juni sampai sekarang strukturnya cenderung bullish ya. Walaupun sempat sekali di sini membuat satu lower high, tetapi overall masih ketahan secara strukturnya ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Dan untuk Polkadot ya sesuai dengan pembahasan kita kemarin saat dia ke reject di tanggal 20 Juli itu bisa menjadi satu peluang untuk nge-short. Dan andaikan lu masih pertahankan posisi short lu sampai sekarang masih untung, tapi nggak terlalu gede sih ya. Lumayan tipis lah. Sekitar berapa persen? Ya 1,5%-an ya. Nah, untuk sekarang target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA20. Ya, dan secara price action dalam beberapa hari ke belakang kita bisa lihat MA50 kembali lagi menjadi resisten yang cukup kuat. Ya, di mana tanggal 19 Juli dia sempat tembus tapi tipis ya. Akhirnya tidak berhasil dia pertahankan, ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang masih punya posisi short di dekat-dekat MA50 bisa pertimbangkan TP-nya di punya posisi short di MA50 ya bisa pertimbangkan untuk TP di MA20 yang ada di 7 dolar lebih 7 sen ya. Atau bisa juga lu pertimbangkan di daerah 6 dolar lebih 68 sen untuk TP yang lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Untuk spotnya sayangnya gue masih belum bisa pertimbangkan untuk tambah ya. Karena pertama kita bisa lihat strukturnya ya bandingkan sendiri lah. Ini ETH ya, ETH dia pelan-pelan membuat higher high, higher low, Polkadot
dia masih cenderung struggling ya. MA20 masih sulit ditaklukkan, 20 dia sempat taklukkan tapi sekarang juga bentar lagi kena lagi. Kita bandingkan dengan Solana ya. Solana sudah berhasil tembus MA50, sudah membuat higher high. Polkadot masih stuck di situ ya. Jadi makanya dari itu kita spot jangan lu tambah ya, mungkin bisa pertimbangkan tambah posisi spot apabila dia sudah mendekati ke daerah $10 lebih 89 sen ya. Dan mungkin lebih penting lagi bukan cuma mendekati, tapi reclaim daerah $10 lebih 89 sen ya, dan menjadikan ini sebagai support. Baru itu kita bisa pertimbangkan untuk kita akumulasi lagi secara spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Lagi-lagi kita sudah semakin dekat ke tanggal 28 Juli dan kita tahu secara indikasinya ya, kita bisa bercermin ke bulan lalu. Ya, bulan lalu kita tahu bahwa data CPI jelek. Udah gitu ya kita bisa lihat di akhir bulannya interest rate meningkat ya, dan lebih tinggi daripada forecast. Yang terjadi market ya, lu lihat sendiri ya apa yang terjadi dengan market. Ya, boom ya. Nah, maka dari itu kita harus siap-siap. Ada possibility ya tanggal 28 akan terjadi volatilitas lagi, dan volatilnya ini akan cenderung ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya gue bilang sekarang PR terbesar dari semua crypto aset adalah mencari support sebanyak mungkin. Just in case terjadi volatilitas yang bearish, dia masih ketahan ya. Aset-aset yang secara struktur sudah jebol duluan sebelum tanggal 28 kemungkinan akan drop lebih ekstrim lagi ya. Jadi ya tinggal kita lihat nih sampai tanggal 28 berapa banyak support yang bisa dikumpulkan oleh kripto favorit lo. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.